are you today? I hope you are doing great and always happy. Hari ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya buat recount text yang menarik. Penasaran kan? Terus tonton video ini sampai akhir ya, oke? Sebelum kita mulai, yuk coba ingat kembali materi kemarin. Seperti yang kita tahu, recount text adalah teks yang menceritakan kejadian masa lampau, di mana teks ini memiliki structure, yaitu orientation, yang merupakan pendahuluan yang berisikan setting dengan rincian who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, dan why, kenapa. Lalu yang kedua yaitu events, berisikan apa yang terjadi, biasanya dengan urutan kronologi menggunakan conjunction seperti first, next, soon, during, after, later, eventually, and finally, dengan berurutan sesuai dengan kejadian yang terjadi. Lalu yang terakhir yaitu reorientation atau kesimpulan yang bisa berisi komentar pribadi atau apa yang dipikirkan, yang dirasakan, atau yang kalian putuskan tentang peristiwa yang terjadi. Poin apa aja sih yang perlu dipertimbangkan sebelum menulis recount text? Sebelum membuat recount text, tentunya kita harus tahu apa yang akan disampaikan atau apa yang akan diceritakan. Informasi apa aja sih yang dibutuhkan? Lalu apa peristiwa atau bagian penting dari teks yang mau diceritakan? Urutannya kayak gimana aja sih? Terus bagaimana kalian membuat para pembaca mengetahui urutan kejadiannya? Yang perlu diingat yaitu pemilihan kata yang kita gunakan untuk menghubungkannya. Tidak lupa informasi lain yang mungkin berguna untuk disertakan. Lalu gimana kalian menyimpulkan kejadian yang telah terjadi? Nih beberapa tips untuk membuat recount text menjadi lebih menarik. Pertama, buat judul yang sederhana yang merangkum semua kejadian dalam cerita, seperti contohnya A Trip to Limbangan. Kedua, tetapkan orientasi atau orientation yang akan memberikan pembaca semua bahan utama dari pendahuluan dengan membahas siapa, apa, kapan, dan di mana. Lalu pertahankan semuanya dalam urutan kronologis dan gunakan berbagai istilah dan frasa transisi waktu agar pembaca tetap terlibat sepanjang waktu. Gunakan berbagai kata sifat, coba dan hindari and then, karena itu terlalu monoton. Coba dengan first, second, atau first, next, seperti itu. Lalu setiap events baru ada baiknya dalam paragraf baru, karena itu membuat setiap kronologis kejadiannya menjadi lebih terperinci. Pastikan untuk memeriksa setiap events agar menjadi urutan kejadian yang menarik. Gunakan bahasa dan kalimat yang benar dan istilah yang relevan dengan teks. Pertimbangkan bahasa atau kalimat yang akan digunakan. Jika menulis dari sudut pandang tertentu, gunakan kalimat yang relevan untuk mencocokkan perspektif tersebut. Biasanya dalam recount text menceritakan sebagai orang pertama. Karena ditulis dalam bentuk lampau, jadi berhati-hati untuk tetap dalam bentuk lampau. Karena semuanya sudah terjadi, jadi pastikan menggunakan kata kerja yang benar. Sebagai catatan, pastikan informasi apa, siapa, kapan, dan di mana sesuai dengan apa yang akan diceritakan. Dalam memilih informasi, dapat menggunakan teknik mind mapping atau peta pikiran, atau brainstorming, atau curah pendapat. Ini membantu mempermudah proses mengingat kembali kejadian penting yang pernah dialami sebelum tertuang menjadi tulisan. Ada pula tantangan dalam menulis recount text yang baik adalah memaparkan cerita yang terjadi kepada para pembaca, tetapi tidak membuat informasi yang terjadi membosankan. Pastikan juga memahami audiens dengan baik karena ini akan berdampak besar pada bahasa yang digunakan. Mungkin di antara kalian baru tahu apa itu mind mapping. Mind mapping merupakan teknik atau metode untuk mengatur informasi yang diterima dan menentukan informasi apa aja yang akan dimasukkan ke tema lalu dipeta-petakan atau dibagi-bagi seperti ini. Brainstorming merupakan teknik yang membantu mengumpulkan sebanyak mungkin ide atau gagasan atau pemikiran dengan cara menuliskan apapun kata atau topik yang ada di pikiran sesuai dengan tema tulisan yang akan kita tulis. Contohnya, jika kalian ingin membuat tulisan recount tentang apa aja yang kalian lakukan selama pandemi, pasti yang kalian pikirkan nih yaitu rebahan, kelas online, beres-beres rumah, makan, ngelamun. Nah, rebahan, kelas online, beres-beres rumah, makan, dan melamun itu merupakan brainstorming, yang mana nanti setelah kita menuangkan semua topik atau pikiran kita, nantinya kita susun menjadi sebuah paragraf atau tulisan yang kita mau. That's all. Thank you for watching. See you.